Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman wa salatan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa habibina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin alladhi yumla'u bi jami'il fadail wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga alhamdulillah pada detik ini, pada hari ini, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Salawat serta salam marilah kita sama-sama kita panjatkan kepada junjungan agung kita, pahlawan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adabul Islam, adab-adab Islam, yang mengangkat tema tentang adab seorang muslim dalam berpergian jauh. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya ajaran kita, yaitu ajaran umat, ajaran Islam yang telah digariskan dan dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, Islam mengajarkan kita dalam berpergian itu sangat detail, sangat tampak dan sangat dijelaskan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ada beberapa adab jika kita hendak berpergian jauh. Misalnya kita hendak mengunjungi orang tua di kampung, kita ada misalnya ada perjalanan dinas, atau mungkin pergi haji, pergi umroh, ziarah dan lain sebagainya. Maka dalam agama Islam memiliki adab-adab atau cara-cara tata krama ketika kita hendak berpergian. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berpergian yang pertama adalah melakukan perjalanan di waktu yang terbaik. Islam menganjurkan kita sebagai orang yang mau bersafar, orang yang musafir, maka kita harus memilih waktu, memilih hari yang terbaik ketika kita hendak melakukan perjalanan. Hal ini sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, pergi, yaumal khamis, pada hari Kamis, fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Wa kana yuhibbu, dan Nabi itu yuhibbu, beliau cinta, ayyakhruja, pergi atau berpergian, yaumal khamis, pada hari Kamis. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah hadirin,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengagendakan berpergian jauh pada hari Kamis. Maka kalau kita mungkin hendak mau pulang kampung, mudik, mau safar, berziarah, maka lebih diutamakan pada hari Kamis. Ini sunnah baginda Rasulullah, karena hari terbaik itu pada hari Kamis. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua ketika kita berpergian adalah berpamitan kepada anggota rumah kita. Ketika kita pergi, mau perjalanan dinas, mau pulang kampung, mungkin orang tua yang ada di rumah, istri, anak bilang, "Nak, wahai istriku, wahai ayah, wahai ibu, ya, mohon doanya, mohon pamitnya. Saya hendak mau pergi ke Bali misalnya atau ke Surabaya untuk menunaikan hajat atau ada perjalanan dinas." Ini juga termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berpergian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan dengan para sahabat. Beliau mengucapkan doa kepada salah seorang di antara mereka dengan berdoa, "Austau di'ullaha dinaka." Aku menitipkan agamamu, wa amanataka amanahmu, wa khawatimu amalika, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita sebelum berpergian jauh, maka pamitlah, minta doalah kepada orang-orang penghuni rumah kita. Mungkin nanti akan diberikan ridho, diberikan doa, dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perjalanan kita selamat sampai tujuan. Kalau misalnya orang tua kita bisa berbahasa Arab, maka ajarkan doa ini. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Tapi kalau tidak bisa doa yang seperti ini, maka cukup mudah-mudahan selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, ma'assalamah dan lain sebagainya. Ini adalah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab berpergian umat Islam yang ketiga adalah menginformasikan kepada tempat tujuan kita bahwa kita akan datang ke sana. Misalnya kita mau berkunjung ke kampung halaman, ke rumah orang tua kita, maka sebelum kita berangkat telepon dulu. "Wahai ayah, saya akan datang pada hari ini, kemungkinan besar pukul sekian. Ketika saya datang, insya Allah saya hadir pada jam segitu." Dalam Islam juga sama, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memberikan tahu orang yang akan kita kunjungi, orang yang ada di rumah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal mughibatu wa tamtashita as-sa'ithatu." Yang artinya idza qadima ahadukum, jika seseorang pulang lailan pada malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu, jangan kalau bisa jangan sampai pulang pada malam hari turuqon dari berpergian, hatta sampai tastahiddal mughibatu, supaya apa? Ada larangan pulang sampai rumah di malam hari. Kenapa? Supaya orang tua, istri, sanak famili yang ada di rumah di kampung halaman, tastahiddal mughibatu, ya, supaya mereka bersiap-siap, ya, watam tashita as-sa'ithatu, atau mereka siap menyisir rambut menyambut kedatangan kita. Hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang kalau kita pulang kampung, maaf, lupa memberitahu orang tua,
datang malam hari ketuk-ketuk rumah, assalamualaikum. Mungkin orang tua kita sedang tertidur, mungkin istri kita sedang tertidur, atau anak-anak kita sedang tertidur, kita mengganggu istirahat mereka. Maka dalam Islam dianjurkan untuk memberitahukan dulu kapan waktu kita pulang, jam berapa misalnya. Gak apa-apa pulang malam, tapi ingat memberitahukan supaya mereka bersiap diri, supaya mereka menyambut kedatangan kita. Masya Allah, luar biasa hadirin. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya dalam berpergian, yaitu sebelum berangkat kita dianjurkan untuk sholat sunnah shofar 2 rakaat. Dan ketika kita sampai ke tempat tujuan, maka disunahkan juga untuk sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sebelum berangkat kita dianjurkan untuk sholat sunnah. Supaya apa? Supaya terhindar dari mara bahaya dalam perjalanan. Dan ketika kita sampai di tempat tujuan, kita juga dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Yang tujuannya adalah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena telah melancarkan dan membimbing dan memberikan petunjuk dalam perjalanan yang luar biasa tersebut. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharajta min manzilika," jika kamu keluar dari rumahmu, "fasalli rak'ataini," maka disunahkan salat sunnah 2 rakaat. "Yamna'anika min makhrajis su," supaya engkau terhindar dari keburukan-keburukan dalam perjalanan. "Wa idza dakhalta ila manzilika," jika engkau sudah sampai ke tempat tujuanmu, ke rumahmu, "fasalli rak'ataini," maka salatlah 2 rakaat. "Yamna'anika min madkhalis su," supaya perkara-perkara keburukan tidak hadir, tidak datang ke masjid, ke rumah kita. Masya Allah hadirin, subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sungguh luar biasa adab seorang muslim ketika berpergian. Sebelum berangkat kita ingat kepada Allah, dan setelah sampai kita ingat kepada Allah, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dari mara bahaya, dari kejelekan-kejelekan, dari keburukan, dari musibah dan lain sebagainya. Maka perjalanan kita menjadi perjalanan indah, perjalanan yang islami, perjalanan yang penuh dengan syariat Islam jika kita awali dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum berangkat dan diakhiri dengan salat sunnah ketika kita sampai ke kampung halaman. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika di kampung halaman kita, sebelum kita masuk ke rumah, maka kita datang dulu ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat tersebut ba'da safar. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udkhulil masjid fasalli rak'ataini." Para sahabat itu kalau sedang berjalan dengan baginda Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi. Maka baginda Rasulullah bersabda, "Udkhulil masjid." Jika kamu sampai ke tempat tinggalmu, sampai ke kotamu, ke kampung halamanmu, udkhulil masjid, awalilah dengan masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Fasalli rak'ataini, dan laksanakan salat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah hadirin. Jadi kalau mungkin di kampung kita ada masjid, sebelum sampai di rumah kita mampir dulu ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah safar. Masya Allah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, ketika kita berpergian, ya, Islam mensyariatkan adalah ingat kepada Allah, membaca doa ketika kita membuka pintu dan melangkahkan kaki kita dengan kaki kanan kita, lalu kita bersandar, berserah diri kepada Allah dengan ucapan bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, kami bertawakal, berserah diri sepenuhnya Allah, kepada Allah. La haula, tidak ada kekuatan, wala quwwata,
dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali hanya Allah yang memiliki kekuatan. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah doa yang dianjurkan ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah, melangkahkan kaki kanan, membuka pintu, lalu kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keenam ketika berpergian adalah ketika kita mengendarai kendaraan, ketika kita naik motor, naik mobil, naik kereta api, naik bus, naik pesawat, maka kita dianjurkan untuk juga berdoa ketika kita sudah sampai di kendaraan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stahwa 'alal ba'iri kharijan ila safar. Ketika Rasulullah naik unta untuk pergi safar, ya, beliau selalu kabbara thalathan. Ketika baginda Rasulullah hendak menaiki untanya, baginda Rasulullah selalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 3 kali. Ya. Kemudian thumma qala, kemudian ketika kendaraan itu berjalan, sudah mulai berjalan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, subhanallah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menaiki kendaraan, maka ucapkanlah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Setelah perjalanan, roda sudah mulai berjalan, kendaraan sudah mulai pergi yang kita tumpangi, maka kita doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah syariat dalam Islam, adab-adab anjuran dalam Islam ketika kita berpergian. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh tentang adab berpergian dalam Islam adalah Islam menganjurkan berpergian itu dengan berkelompok, minimal 3 orang. Ya, ini adalah sunnah Nabi. Kalau kita pergi jauh, ya, maka dianjurkan ada 3 orang yang menemani kita, 2 orang yang menemani kita. Artinya bersafar itu lebih bagus 3 atau lebih. Sesuai dengan hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-raqibu syaitanun." Musafir sendirian itu maka akan ditemani oleh setan. War-raqibani syaitanani. 2 orang yang berpergian juga. Ketika dia berpergian 2 orang, maka ada 2 setan juga yang menemani. Wa thalathatu rukbun. Jika dia sudah 3 orang, maka setan akan lari terbirit-birit. Masya Allah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini anjurannya. Karena kalau kita jalan sendiri, mungkin nanti ada ujian, ada cobaan, ya, mungkin dalam kita berkendara mobil ngantuk dan lain sebagainya, tidak ada teman ngobrol. Yang kedua juga begitu. Kadang-kadang ada penyelewengan, ya, kemudian penumpang yang samping kiri kita juga ngantuk. Maka kalau ada 3 saling mengingatkan, saling mengobrol, saling berzikir kepada Allah, sehingga dia tidak luput dan tidak ngantuk dalam perjalanan yang mengakibatkan bahaya. Ini sudah diatur dalam agama kita, agama Islam. Masya Allah, boleh 3, 4 maupun lebih banyak, lebih bagus. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab berpergian yang ke-8 adalah ketika kita dalam perjalanan, maka kita dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika hendak
berjalan di tempat yang menanjak, maka baginda Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar. Ada tanjakan, ada naik ya, jalan naik, jalan tanjakan, maka diucapkanlah Allahu Akbar. Namun ketika turun, maka ucapkanlah Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini sebagaimana di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna idza sa'idna kabbarna, kebiasaan para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW ketika jalan menanjak dalam perjalanan, baginda Rasulullah SAW dan para sahabat mengucapkan Allahu Akbar, dan ketika turun maka baginda Rasulullah SAW membaca tasbih Subhanallah. Jadi naik Allahu Akbar, jika turun Subhanallah, naik lagi Allahu Akbar, turun lagi Subhanallah. Mungkin belok kanan, belok kiri kita ucapkan Masya Allah. Ini adalah anjuran dari agama kita, agama Islam, supaya perjalanan-perjalanan kita diisi dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, dan kita terhindar dari mara bahaya dan daripada musibah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, nomor 9, adab berpergian, dan ini mungkin jarang orang yang tahu, dan mungkin orang paham namun tidak memahami bahwa ini adalah bagian daripada syariat, daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada yang ke-9, adab berpergian adalah kita dianjurkan ketika kita berpergian dan pulang dari perpergian atau sampai dalam perjalanan, kita dianjurkan untuk membawa oleh-oleh, membawa buah tangan, membawa hadiah untuk orang yang kita tuju atau untuk keluarga kita di rumah ketika kita pulang. Ini sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Di dalam kitab Uqudul Jan fi Bayani Huquqil Zawjaini karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dinyatakan, man ishtara li iyalihi, barang siapa yang membeli oleh-oleh li iyalihi, untuk keluarganya, syai'an, oleh apapun itu, sesuatu apapun yang mungkin kesukaan, keinginan dari keluarga kita, ya, summa hamalahu, kemudian dia membawanya biyadihi, dengan tangannya. Artinya kita bawa sendiri sebagai oleh-oleh dan kita bawa sendiri, ya, hatullahu, maka Allah akan menghapus anhu baginya dunuba, dosa-dosanya. Berapa tahun Ustaz? Sab'ina sanatan, 70 tahun dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita membawa oleh-oleh untuk ibu kita, untuk orang tua kita, hadiah setelah kita ke perjalanan jauh, dan dia bahagia dengan oleh-oleh kita, hadiah kita, buah tangan kita, maka Masya Allah, dia akan ridho dan mungkin dia akan berdoa kepada Allah untuk memintakan ampun, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala penghapusan dosa hingga 70 tahun lamanya. Masya Allah hadirin. Dosa-dosa apa? Bukan dosa besar. Maksudnya dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 adab-adab berpergian dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kalau kita menjalankannya dengan baik, menjalankannya dengan tunduk, dengan sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam, dan diniatkan sebagai itba'ulin nabi, yaitu mengikuti nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita nanti insya Allah mendapatkan syafatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti, dan insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dan bisa memandang baginda Rasulullah SAW. Dan bila perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ini, mau pulang kampung, mau mudik dan lain sebagainya, dan kita niatkan untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah, insya Allah kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah dalam mimpi-mimpi kita, insya
Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.